Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Dan jangan lupa subscribe juga channel baru saya, yaitu Bang Mimin Channel. Linknya ada di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe dong. Ayo tembusin yang ini 1000 subscribe dong biar saya bisa live. Oke. Kali ini saya akan membawakan The Story of Yechen bab 4003, sorry. 4003, di mana Yechen sudah mempersiapkan untuk pelelangan pil tersebut. Semua peserta sudah datang. Mohon maaf, saya harus menjelaskan ya. Di sini saya upload 1 minggu 2 kali, jadi mohon maaf ya atas keterlambatannya. Tapi ini tidak terlambat sih betulnya, karena saya upload kemarin itu pas malam tahun baru, pas 3 hari ya. Jadi 3 hari ke depan lagi saya upload. Saya akan membawakan The Story of Yechen bab 4003. Ya, tanpa panjang lebar langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih yang sudah mempertahankan subscribe kalian. Terima kasih yang sudah sempat mensubscribe tapi di unsubscribe ya. Terima kasih juga, karena saya paham kalian itu gimana penasarannya. Jadi mohon maaf ya. Terima kasih yang sudah mempertahankan subscribe kalian. Langsung saja ya. Bab 4003. Tuan Y, Zhang Ermong menciutkan lehernya, dan gambaran pertama di benaknya adalah situasi ketika Yi Qin Yu membunuh Zenan Shuangshaha. Jadi dia dengan cepat bertanya dengan kakak Kui, apakah kamu kenal Tuan Y? Dong Kui melengkung tangannya dan berkata, Tuan Y adalah kakak laki-laki tertua saya, Hong Wuye, yang sangat dihormati. Meskipun karakter kecil saya telah bersama Tuan Y untuk waktu yang lama, saya belum memiliki kesempatan untuk bertemu Tuan Y. Zhang Ermong tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar 4 kata yang telah lama menjalin hubungan dengan tuannya, dan berkata, Melihat ini, Dong Kui menampar kepalanya dan mengutuk. Apa yang kamu tertawakan? Apakah ada masalah dengan Lao Zi yang mengagumi Tuan Y? Zhang Ermong buru-buru berkata, Kakak Kui, kamu pasti tidak punya masalah dalam mengagumi Tuan Y, kan? Istilah persahabatan suci tidak pantas digunakan di sini. Ini berlaku untuk 2 orang yang memiliki identitas, status, dan gaya yang sama. Ketika Dong Kui mendengar ini, dia buru-buru berkata, jika sudah selesai, jangan katakan Lao Zu tidak punya apa-apa untuk dikatakan kecuali mengagumi Tuan Y. Saat dia berkata, dia memandang Zhang Ermong dan berkata, tapi Zhang Ermong, kamu anak tetua. Kamu masih bisa mengenal Tuan Y. Tuan Y baru saja meminta Tuan kelima untuk mengirim seseorang untuk mencarimu. Mengatakan bahwa dia sedang mencari Anda. Zhang Ermong bertanya dengan heran dan kaget. Tuan Y mencari aku. Ada apa? Apakah Anda bercanda? Zhang Ermong berkata seperti itu. Dong Kui mengutuk dan berkata, aku sangat marah. Aku datang untuk membuat lelucon denganmu. Apakah aku terlihat bercanda? Dengan mengatakan itu, Dong Kui menuju ke tumpukan barang antik palsu di stadnya dan mendesak, cepat dan kemasi semua barangmu dan aku akan membawamu menemui Tuan Y nanti. Zhang Ermong berkata dengan tergesa-gesa dan bersemangat, oke, saudari Kui, tunggu sebentar ya, saya akan mengemasi barang saya. Segera Zhang Ermong mengambil tumpukan barang antik palsunya yang dia jual dan mengikuti Dong Kui ke istana Buckingham tanpa henti. Begitu mobil tiba di gerbang istana Buckingham, mobil itu dihentikan oleh penguasa Wang Long. Hong Wu segera melangkah maju dan berkomunikasi dengan membawa Zhang Ermong masuk. Bahkan jika Yechen secara pribadi mengatakan bahwa ada sesuatu yang berkaitan dengan Zhang Ermong, para prajurit istana Wang Long melakukan pemeriksaan keamanan yang sangat rinci untuk Zhang Ermong dan semua barang yang dibawanya, dan hanya membiarkan Hong Wu memastikan dia tidak memiliki masalah apapun dan membawa dia masuk. Zhang Ermong biasanya seseorang pedagang kecil yang meminta makanan di jalan antik. Dia tidak memiliki keterampilan atau kekuatan apapun. Ketika bertemu Dong Kui di jalan antik, dia harus menganggukkan kepalanya dan membungkuk pinggangnya dengan ekspresi menyanjung. Sekarang dia melihat pria besar Hong Wu. Dia bahkan lebih gugup dan tidak akan pergi. Melihat dia selalu tersandung saat berjalan, Hong Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Aku berkata, saudaraku, kamu harus cepat. Apa yang kamu lakukan? Zhang Ermong bergegas beberapa langkah dan bertanya dengan gugup. Kakak kelima.
Saya mau dibawa kemana? Saya telah mengagumi Anda untuk waktu yang lama dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Dan saya tidak berani menyinggung Anda. Hongwu melambaikan tangannya dan berkata, kamu tahu Tuan Ye, itu lebih berguna daripada mengenalku. Jangan khawatir, aku akan menyapa Ma Zhongliang setelah hari ini dan membiarkan adik laki-lakinya menjagamu di jalan antik nanti. Begitu Zhang Erman mendengar ini, dia langsung diliputi kegembiraan dan buru-buru membungkuk dan berkata, terima kasih banyak Tuan, terima kasih. Hongwu buru-buru berkata, jangan berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih, kamu harus berterima kasih kepada Tuan kami, yaitu Tuan Ye. Tapi aku benar-benar melihat wajah Tuan Ye. Ya. Zhang Erman buru-buru berkata, terima kasih Tuan Ye, terima kasih Tuan Ye, terima kasih Tuan Hongwu. Setelah itu dia dengan cepat bertanya, kakak, apa yang Tuan Ye cari? Saya telah melakukan hal-hal dalam tugas saya baru-baru ini dan jujur, tapi saya belum melakukan perbuatan menipu atau merugikan orang lain. Hongwu mendesak, Tuan Ye mencari Anda untuk hal yang baik. Anda akan mengerti dengan mengikuti saya dengan cepat, nanti akan paham sendiri. Zhang Erman menarik nafas lega, sekarang tidak gugup, bahkan berjalan jauh lebih ringan. Dia mengikuti Hongwu dan datang ke kantor Chen Zekai. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat Ye Chen duduk di sofa. Jadi dia langsung berkata datar, Tuan Ye, sudah lama sekali saya tidak melihat Tuan Ye. Bagaimana kabar Anda? Ye Chen tersenyum dan berkata, Zhang Erman, saya mendengar ayah mertua saya mengatakan bahwa dia mencoba menemukan Anda beberapa kali, tetapi tidak dapat menemukannya. Saya pikir Anda tidak lagi di Jinling, bukan? Zhang Erman berkata dengan malu dan takut, Tuan Ye, bukan karena saya sengaja menghindari ayah mertua Anda, tetapi ayah mertua Anda benar-benar tidak cocok untuk barang antik. Sejak saat itu saya membelikannya benda palsu untuk dijual 500.000 yuan. Tiba-tiba, tidak hanya rasa percaya diri yang dipenuhi, tetapi dia juga membeli secara membabi buta. Di mana-mana sejujurnya, jika ada yang menggunakan kuasa untuk menggambar Fuo Olimpiade dan berbohong kepadanya bahwa itu adalah milik Tang Bohu, karya asli, saya pikir dia akan membelinya tanpa keraguan. Lanjut berbicara tentang ini, Zhang Erman buru-buru berkata lagi, itu sebabnya saya sengaja menghindarinya. Saya hanya berharap dia bisa segera keluar dari bisnis ini. Segera setelah itu, Zhang Erman berkata dengan kagum, saya mendengar bahwa ayah mertua Anda sekarang adalah wakil presiden eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Tidakkah Anda mengatakan bahwa ini jauh lebih baik daripada berlari ke jalan antik setiap hari dan mencari barang yang palsu? Ye Chen tertawa sedikit dan mengangguk dan berkata, ya Zhang Erman, kamu dapat berbicara dengan baik, tetapi itu tidak berkurang sama sekali. Zhang Erman menyengka keringatnya dan berkata dengan rendah hati, Tuan Ye, Anda sangatlah dipuji. Dibandingkan dengan Anda, saya hanya badut yang mencari nafkah dengan menipu turis dari kota lain, dan saya bahkan bukan yang setara dengan Anda. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, oke, jangan meremehkan dirimu sendiri. 360 baris, kamu akan menjadi juara. Setelah berbicara, Ye Chen bertanya lagi, Zhang Erman, saya ingat bahwa Anda sangatlah berpengetahuan. Lalu saya bertanya kepada Anda, apakah Anda tahu apa yang terjadi di Jinling dalam beberapa hari ke depan? Zhang Erman buru-buru berkata, Tuan Huiye, saya mendengar beberapa rumor sebelumnya, tetapi karena saya tidak dapat memastikannya, saya tidak menganggapnya terlalu serius. Tetapi setelah melihat Anda di sini hari ini, saya mungkin dapat yakin bahwa ini benar. Itu saja. Berbicara tentang ini, Zhang Erman bertanya kepada Ye Chen dengan hati-hati, Tuan Ye, apakah Anda bertanya tentang pelelangan pil permajaan itu? Ya, itu benar. Ye Chen mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, kamu juga tahu pil permajaan, bukan? Zhang Erman buru-buru berkata, Tuan Ye, sejak ayah keluarga Song melewati hari ulang tahunnya, saya mendengar tentang keajaiban pil permajaan. Kemudian, Nyonya Song merayakan ulang tahunnya dan Li Taili juga mengambil foto permajaannya. Di keluarga Song, saya telah mendengar tentang hal ini dan di seluruh dunia. Pada saat itu, saya tahu bahwa ini pasti tulisan tangan Tuan. Lagi pula, di dunia ini Anda hanya memiliki kekuatan magis seperti itu. Ye Chen tersenyum dan berkata, karena kamu tahu tentang pelelangan itu, maka aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Nanti kamu dan aku akan berbohong kepada seseorang laki-laki asing. Ayo, kita bermain bersama. Kita bermain berdua. Bagaimana aku bertindak? Kamu ikut saja aku untuk bekerja sama denganmu. Apakah kamu mengerti? Zhang Erman buru-buru bertanya, Tuan Ye, apakah Anda memiliki skrip atau sejenisnya? Biarkan saya melihatnya terlebih dahulu.
memiliki barang ya. Tidak. Yechen melambaikan tangannya. Setelah kamu pergi, itu tergantung pada cara improvisasi Anda. Yang Erman berkata dengan gugup, Tuan Ye, ini improvisasi ini, saya khawatir jika saya tidak tampil dengan baik, itu akan merusak bisnis besar Anda. Yechen tersenyum dan berkata, Zhang Ermon, dengan kepintaranmu, hal kecil ini jelas bukanlah masalah bagimu. Kamu dapat menggunakan 7 kekuatan suksesmu ketika kamu curang di Antiquity Street, dan masalah ini pada dasarnya diselesaikan. Ketika Zhang Ermon mendengar ini, hatinya tiba-tiba menjadi sangatlah rileks. Dan dia tidak memiliki kemampuan lain, tetapi dia memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap perubahan dan berbicara. Dan dia masih sangatlah berpengalaman dalam membalikkan pembicaraan. Bagaimanapun mereka mengandalkan otak dan mulut mereka untuk melakukan pekerjaan mereka. Terkadang ketika Anda bertemu seseorang tulis yang tidak terlalu pintar, Anda dapat menipu uang pihak lain ke dalam saku Anda dengan sukses 3 ke 5. Namun terkadang jika Anda bertemu dengan tulis yang lebih pintar dari Anda, keterampilannya berkedip, Zhang Ermon biasanya dapat berhasil dimenangkan. Jadi dia segera berkata kepada Yechen dengan percaya diri, Tuan Ye, jangan khawatir. Saya akan menggunakan keterampilan seumur hidup saya. Oh tidak, saya harus menggunakan semua keterampilan saya membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Yechen mengangguk dan bertanya kepadanya, kamu membawa semua yang kamu minta kan? Zhang Ermon dengan cepat menunjuk ke tas yang berisi barang-barang yang dibawanya dan berkata dengan rajin, Tuan Ye, jangan khawatir, semua tentang pria yang saya makan ada di sini atau barang yang akan dijual. Yechen berdiri dan berkata sambil tersenyum, oke, bawa semua barangmu bersamaku. Pada saat ini Bernard Elnor berusia 70-an sedang merajuk di sofa di Presidential Suite Buckingham Palace. Meskipun dia pernah menjadi orang terkaya di dunia dalam daftar Forbes, dia tidak murah hati. Dia angkuh. Untuk menginap di Presidential Suite di Istana Buckingham, biaya kamar selama 3 hari sebenarnya 6 juta. Anda tahu, untuk kamar Presidential Suite di tingkat Istana Buckingham, harga eceran dalam keadaan normal tidak akan melebihi 20.000 yuan. Dan harganya hanya akan lebih rendah jika ada diskon sesekali. Oleh karena itu, harga rumah dalam 3 hari ini hampir 2 kali lipat dengan faktor 100%. Bernard Elnor dapat mengatakan dengan penuh tanggung jawab bahwa ini adalah kamar presiden paling mahal di dunia. Bukan salah satunya, tapi paling mahal di dunia. Karena dia dibantai karena terlalu banyak uang yang dikeluarkan, lelaki tua itu duduk di sofa dan terus mengeluh kepada kepala pelayan. Ini tempat yang sangat kecil. Suite presiden hotel bintang 5 berani menjual begitu mahal. 7 hotel bintang Bar Al Arab, harga presidential suite tingkat atas kurang dari sepersepuluhnya. Dan presidential suite di sana jauh lebih baik daripada di sini dalam hal ukuran dan dekorasinya. Pengurus kepala pelayan berkata tanpa daya, Tuan, tidakkah Anda mengerti cara mereka? Ini tidak lebih dari mencoba meminjam antusiasme semua orang untuk pil permajaan itu dan mati-matian menghasilkan banyak uang. Mengatakan bahwa harga rumah sangatlah mahal dan setiap cucian dikenakan biaya untuk 10.000 euro, dianggap sebagai bandit yang perampok di abad pertengahan dan mereka tidak sekejam mereka. Bernard Elnor mengangguk ringan dan berkata dengan ekspresi tidak senang, demi pil permajaan saya hanya bisa menanggungnya sebentar. Pengurus rumah tangga buru-buru bertanya, Tuan, apakah pil permajaan ini benar-benar ajaib? Tentu. Bernard Elnor berkata dengan serius, keluarga kerajaan Nordik telah merilis semua catatan medis Ratu Tua di kelas atas. Ratu Tua telah diracuni untuk waktu yang lama dan kandungannya racun dalam tubuh sudahlah sangat tinggi. Penanggung jawab tim medis saya sangatlah serius. Setelah mengevaluasi semua catatan medisnya, saya pikir dalam hal itu bahkan jika tim medis terbaik di dunia disatukan, tidak dapat mungkin untuk menyelamatkannya. Tapi dia hanya mengambil sebagian kecil dari pil permajaan itu dan racun dalam tubuh benar-benarlah hilang. Fungsi tubuh juga sangatlah jelas meningkat. Ini sangatlah luar biasa, bukan? Dengan mengatakan itu, Bernard Elnor berkata dengan ekspresi terpesona, sebagian kecil dari pil permajaan itu memiliki efek yang begitu kuat. Saya tidak dapat membayangkan efek ajaib seperti apa yang akan dibawa oleh seluruh pil itu. Kepala pelayan mengangguk dengan lembut dan berkata, karena keluarga kerajaan Eropa Utara telah merilis catatan medis Ratu Tua, saya telah khawatir masyarakat kelas atas di Eropa sangatlah menginginkan pil itu. Lelangan lusa, kompetisi mungkin sangatlah ganas. Bernard Elnor terbentuk beberapa kali.
dan berkata dengan lemah, "Saya tidak tahan lagi. 2 prosedur lobektomi telah menyebabkan penurunan serius dalam kebugaran fisik saya. Jika terus berlanjut, saya mungkin tidak akan hidup selama 5 tahun. Bertahun-tahun jadi pil permajaan itu, saya bertekad untuk memenangkannya." Dengan mengatakan itu, Bernard Eller menambahkan, "Penataan penyelenggaraan kali ini juga sangatlah licik. Mereka pertama membagi pil permajaan menjadi 4 dan melelang keempat pil permajaan ini di tempat, dan itu juga akan membuat pelelangan berhasil pemenangnya mengambil itu di tempat. Pada saat itu saya akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan efek sebenarnya dari pil itu. Jika seperempat pil permajaan dapat memiliki efek yang jelas sangatlah kuat, maka saya dapat lebih yakin untuk menawar final akhir permajaan itu." Dan Bernard Eller menderita kanker paru-paru stadium awal beberapa tahun yang lalu. Karena ditemukan lebih awal, dokter melakukan lobektomi dan mengangkat salah satu dari 5 lobus paru-parunya. Yang tidak dia duga adalah hanya 2 tahun kemudian dia menemukan tumor paru-paru lagi. Jadi atas rekomendasi dokter dia melakukan lobektomi kedua. Sekarang meskipun tumor di tubuhnya telah diangkat sepenuhnya, ia juga kehilangan 2 lobus paru-parunya yang sangat mengurangi kondisi fisiknya. Selain itu, Bernard Eller juga harus khawatir dengan kembalinya sel kanker-kanker itu, karena dia sudah pernah kambuh sekali. Jika dia melakukannya lagi, dia mungkin tidak bisa lagi menggunakan reaksinya sebagai obat radikal dan hanya bisa memilih terapi paliatif. Dalam hal ini, rentang hidupnya juga akan sangatlah berkurang. Jadi kali ini dia juga pasti akan memenangkan pil itu. Pada saat ini, bel pintu berdering tiba-tiba di kamar. Kepala pelayan Bernard Eller segera bangkit dan pergi ke pintu untuk membuka celah. Pada saat ini berdiri di luar pintu adalah 2 pria, satu tinggi dan satu pendek. Yang lebih tinggi adalah Ye Chen, yang lebih pendek adalah Jack Ermon. Pengurus rumah tangga melihat bahwa Ye Chen tidak mengenakan pakaian pelayan, jadi dia bertanya dengan heran, "Siapa kamu?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Saya adalah direktur bisnis penyelenggara pelelangan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu saya datangi dan berbicara dengan Tuan Arnold." Kepala pelayan bertanya dengan curiga, "Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah anggota staf? Apakah Anda memiliki dokumen yang relevan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Anda pasti telah melihatnya ketika Anda datang ke sini. Sekarang seluruh istana Buckingham berada di bawah darurat militer. Tidak mungkin untuk masuk tanpa staf internal. Dan saya tidak akan menyembunyikan diri Anda saya datang ke sini kali ini." Ketika pengurus rumah tangga mendengar Ye Chen mengatakan itu, penjaga di hatinya banyaklah menghilang. Ketika mereka datang, mereka memanglah melihat pekerjaan keamanan hotel. Setiap penumpang yang datang harus memeriksa barang bawaan mereka. Melakukan pemeriksaan keamanan yang lengkap dan check-in memanglah sangat ketat. Jika bukan karena staf, tidak mungkin untuk masuk. Jadi dia membuka pintu dan membawa keduanya masuk pada saat yang sama. Dia memperkenalkan Bernard Arnold di sofa. Tuan kedua adalah staf lelang. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki hal penting untuk diberitahukan kepada Anda atau mewawancarai Anda. Bernard Eller sedikit mengangguk melihat Ye Chen dan Jack Ermon, satu dengan kepala terangkat dan ekspresinya acuh tak acuh, dan yang lainnya dengan sedikit gugup. Jadi dia menebak bahwa Ye Chen yang tinggi pastilah mereka berdua. Jadi dia memandang Ye Chen dan berkata, "Tuan, jika Anda memiliki sesuatu, tolong katakan padaku dengan jujur." Ye Chen memandang Bernard Eller dan tersenyum dengan sedikit. "Tuan Arnold, bos kami meminta saya untuk datang dan merekomendasikan beberapa buku antik Cina kepada Anda. Lihat apa yang lebih Anda minati, harganya lebih tinggi. Saya pasti akan memberi Anda diskon tertentu." Bernard Eller tidak menyangka 2 orang datang untuk menjual barang dan tiba-tiba bertanya dengan ekspresi terkejut, "Apa maksudmu? Apakah kamu masih melakukan penjualan dari pintu ke pintu?" Ye Chen mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Iya, dan ini adalah penjualan pribadi dari pintu ke pintu khusus untuk Anda." Setelah itu Ye Chen memberi isyarat kepada Jack Ermon di sebelahnya dan berkata, "Ayo Jack Ermon, ambil semua barang berhargamu dan tunjukkan kepada Tuan Elnor ini." Jack Ermon buru-buru membentangkan tasnya besar yang baru saja dia pegang langsung ke tanah. Jack Ermon biasanya mendirikan kios dan dia menggunakan taplak meja besar dengan banyak peluang dan ujungnya. Jika berbagian atau hujan, atau jika pembeli datang untuk menyelesaikan akun di musim gugur, dia dapat langsung meraih keempat sudut taplak meja yang menyetilnya di bahu dan melarikan diri. Apalagi setelah pusat perhatian berlalu, bungkusan itu terlempar ke tanah dan bisnis bisa segera dimulai. Ini pasti dapat dianggap sebagai barang yang harus dimiliki untuk perjalanan rumah dan mendirikan kios.
Bernard Elnor tidak menyangka bahwa dia melakukan perjalanan jauh untuk berpartisipasi pelelangan yang begitu terkenal, tetapi dia menemukan penjualan door to door yang rendah. Dia menuju ke tempat Jang Ermon yang compang-camping mengerutkan kening dan berkata, "Sampah macam apa ini?" Yachen tersenyum dan berkata, "Semuanya adalah buku antik, Tuan, yang tidak ternilai harganya." "Apa?" Bernard Elnor menunjuk ke botol anggur perunggu yang bertanya, "Cangkir perunggu ini patah kaki. Coba lihat lebih dekat, semuanya plastik." Jang Erman melihat ke bawah, panik dan buru-buru berkata kepada Yachen dengan suara rendah, "Tuan Ye, ini kualitas kumpulan barang ini tidak terlalu bagus. Mungkin karena saya baru saja mengemasnya sedemikian rupa. Cara brainstorming dan secara tidak sengaja menyatukannya itu hancur." Setelah berbicara, dia bertanya kepada Yachen, "Tuan Ye, pria asing tua itu cukuplah baik. Apa yang harus saya lakukan sekarang setelah dia terpapar atau setelah kita ketahuan berbohong?" Ketika Jang Herman keluar untuk diculik, dia paling takut ketahuan di tempat atau ditangkap di tempat. Jual beli adalah tentang membeli dan pergi, dan semuanya waktu dihabiskan sebelum konsumen membayar tagihan. Oleh karena itu, dalam persepsinya tidak boleh ada kesalahan sebelum membayar tagihan. Sekali terjadi kesalahan sama dengan kehilangnya pelanggan sepenuhnya. Namun Yachen tidak peduli tentang ini. Dia langsung berkata kepada Jang Ermon, "Jangan berbicara, biarkan aku yang berbicara." Setelah selesai berbicara, Yachen langsung mengambil botol anggur perunggu imitasi plastik dan memperkenalkan Bernard Elnor dengan sangatlah serius. "Tuan Elnor, ini adalah botol anggur yang diukir satu persatu, yang sesuai dengan budaya perunggu Tiongkok dan dinasti Shang. Kalian juga tahu bahwa perunggu negara kita adalah peninggalan budaya yang sangat berharga. Dan sama sekali tidak mungkin untuk diedarkan dan dijual. Jadi kami hanya bisa menjual kerajinan tangan satu-satu ini kepada kalian dan teman-teman yang dari negara asing." Setelah berbicara, Yachen menunjukkan ke sudut yang hilang dan menjelaskan, "Lihat, alasan mengapa kami menggunakan plastik sebagai bahan baku adalah untuk menanggapi konversi energi dan perlindungan lingkungan serta konsep global netralitasi karbon yang puncak karbon. Lihatlah, plastik tampaknya tidak berharga, tetapi semuanya terbuat dari bahan yang dapat terurai secara hayati dan tidak mencemari lingkungan. Mereka benar-benar kerajinan yang hijau dan ramah lingkungan." Setelah mengatakan itu, Yachen melanjutkan, "Dalam keadaan normal, kami akan menjual produk ini seharga 18 juta yuan. Tapi Anda juga telah melihat bahwa itu sekarang telah menjadi produk yang cacat. Jadi saya akan memberi Anda diskon tertentu menjadi 17,88 juta yuan. Kamu bisa membawa pulang." Setelah mendengar ini, staf kandungan kami, Jang Erman, menegang dan hampir tidak mau buang air kecil. Dia melihat ekspresi Yachen seolah-olah disambar petir dengan ngeri. Pada saat ini dia hampir takut mati dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. "Tuan Ye akan melakukannya. Harga barang yang hancur ini bukan 8 dolar. Dia menjual 18 juta. Ini bukan untuk pembantaian, bukan? Ini akan membunuh." Ekspresi Bernard Elnor seperti anjing dan dia melambaikan tangannya. Dengan kesalnya dia berkata, "Tidak apa-apa, saya mohon Anda berhenti menghina IQ saya. Dan Anda silahkan pergi dari kamar saya. Dan jika ada sampah, tolong Anda ambil semuanya. Saya tidak membutuhkan itu." "Tidak perlu." Ekspresi Yachen tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata sambil mencibir, "Itu benar-benar memalukan, Tuan Elnor. Jika Anda tidak membeli produk ini dari kami, maka Anda akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam lelang ini." "Apa?" Bernard Elnor bertanya dengan marah. "Saya telah melewati tinjauan pendaftaran. Anda yang telah membayar biaya pendaftaran dan saya juga membayar biaya kamar 6 juta. Apa yang Anda miliki? Kelayakan apa untuk membatalkan kualifikasi lelang saya?" Yachen berkata secara alami dengan pandangan, "Karena kamu tidak mendistribusikan barang." "Barang?" Bernard Elnor mendengar dua kata ini. Seluruh orang telah membantu dan butuh beberapa saat untuk kembali ke akal sehatnya dan berkata, Pertama kali saya mendengar bahwa berpartisipasi dalam pelelangan harus cocok, bagus, dan baik." Yachen tersenyum dan berkata, "Pergi ke toko Anda untuk membeli tas yang mendistribusikan barang. Tidakkah Anda perlu datang kepada kami untuk membeli pil itu?" Setelah itu dia mengeluarkan kwitansi konsumennya dan mencibir, "Ayo lihat, pergi ke tokomu dan membeli sekantong 10.000 yuan. Itu wajib untuk mencocokkan 1 juta barang. Dan barangnya juga didistribusikan sampah itu yang sudah tidak terjual selama beberapa tahun di
dan tertutup debu. Bos kami sekarang juga belajar dan menggunakannya belajar dari strategi bisnis Pak Elnor secara menyeluruh. Bernard Elnor melirik daftar belanjanya, wajahnya tiba-tiba lebih jelek daripada makanan kotor. Distribusinya adalah aturan tak tertulis yang dibuat oleh industri barang mewah. Bernard Elnor sudah terbiasa dengan aturan tak terucap ini dan bahkan menghasilkan banyak uang dengan mengandalkan aturan tak terucap itu. Tapi dia tidak menyangka Ye Chen akan mengambil set anti jenderal ini hari ini juga. Apalagi status distribusi yang tertera pada daftar belanjanya ini memanglah terlalu curang. Sebuah tas, bahkan dengan harga barang 6 kali lipat ini, benar-benar gila. Jadi dia berkata dengan ekspresi malu, ini sejauh yang saya tahu, kuota distribusi normal sedikitlah beberapa kali lebih tinggi dari harga publik. Paket lebih dari 10.000 yuan dapat didistribusikan ke 200.000 yuan. Itu cukup. Saya tidak tahu mengapa 1 juta saham didistribusikan di sini. Mungkin perilaku toko itu sendiri. Ye Chen melambaikan tangannya. Anda tidak perlu menjelaskan terlalu banyak sekarang, bos. Bos kami hanya memberi Anda 2 pilihan. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam lelangan itu, Anda harus menyelesaikan distribusi jika Anda mau berpartisipasi. Kami akan mengaturnya untuk Anda sekarang. Setelah check out, kami akan mengembalikannya semua biaya yang Anda bayarkan. Bernard Elnor dengan cepat berkata, hanya industri barang mewah yang memiliki aturan seperti itu. Dan di distribusi barang di industri barang mewah juga tidaklah berdaya. Harga banyak barang tidak dispekulasikan oleh merek kami, tetapi oleh orang luar. Spekulan berspekulasi tinggi seperti jam tangan Patek Philips, Nautilus yang memiliki harga publik kurang dari 20.000 euro 10 tahun yang lalu. Tetapi sekarang harga yang beredar di pasaran melebihi 60.000 euro yang telah berlipat ganda dan keluaran merek juga terbatas. Jadi kami hanya dapat mengisi kesenjangan antara harga publik dan harga jual sebenarnya melalui distribusi barang. Ini adalah situasi normal. Ye Chen tersenyum dan bertanya, mengapa? Bahkan jika sepotong Nautilus dengan ratusan ribu dolar adalah barang yang populer, itu hanya didistribusikan. Bagaimana dengan pil permajaan kami? 200 orang kaya di dunia hanya dapat mengambil 2 di antaranya. Bukankah itu jauh lebih dicari daripada Nautilus? Maka itu perlu dilengkapi dengan lebih banyak barang seperti Nautilus. Bukankah itu benar kan? Bernard Elnor terdiam. Kalau berdasarkan logika biasanya ditempati barang-barang aneh harus didistribusikan, pil permajaan perlu didistribusikan juga. Memanglah hal yang terbiasa. Bernard Elnor tidak dapat menemukan alasan untuk membantah secara tiba-tiba. Tepat ketika dia tampak masam dan tidak tahu harus berbuat apa, kepala pelayan di samping tiba-tiba berkata, Tuan, pil permajaan Anda memanglah lebih berharga. Ini benar apa yang dia katakan, tapi Anda adalah pelelang pil permajaan Anda. Jika Anda di sana adalah harga publik tetap, jadi jika Anda meminta distribusi berdasarkan harga publik, ini kami akan mengenalinya. Tetapi lelangan Anda untuk harga yang lebih tinggi, mengapa lelang memerlukan distribusi tambahan juga? Ketika Bernard Elnor mendengar ini, matanya berbinar-binar dan dia menepuk pahanya dan berkata dengan keras, ya, ini adalah lelang. Saya belum pernah mendengar ada lelang yang memerlukan distribusi tambahan. Sungguh benar-benar aneh. Ye Chen melengkungkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu benar-benar terlalu banyak berpikir, Tuan. Saya tidak ingin mendistribusikan pil permajaan secara langsung. Lagi pula, Anda belum memotret pil permajaan, bukan? Saya meminta Anda untuk berpartisipasi dalam lelang pil permajaan. Jika Anda memenuhi kualifikasi pertemuan, Anda dapat berpartisipasi dalam lelang jika Anda memenuhi standar alokasi kami. Jika Anda tidak memenuhi standar, maka saya meminta maaf kepada Anda. Keluar dan belok kanan, silakan Anda pergi. Bernard Elnor tampaklah sangat jelek dan berkata, kalian hanyalah perampok. Ye Chen bertanya kembali, apakah kami menangkap Anda? Prinsip kerjasama sukarela, kami persis sama dengan aturan distribusi di toko Anda. Jika Anda bersedia mendistribusikan barang, Anda dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Jika Anda tidak mau bekerja sama, maka Anda tidak dapat berpartisipasi. Silakan belok kanan dan keluar dan pergi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata dengan suara dingin, aturannya saya sudah mengatakan dengan sangatlah jelas.
Sekarang saya akan memberi Anda 2 menit untuk mempertimbangkan. Jika Anda masih menolak untuk mendistribusikan barang sekarang, saya akan membiarkan penjaga keamanan untuk bekerja sama dengan Anda untuk check out paksa. Selain itu, kami akan langsung mengatur konvoi untuk membawa Anda ke bandara. Bernard Elner akhirnya mengerti bahwa dia menjadi sasaran dan pembalasan. Karena aturan distribusi tokonya, bos di belakangnya, lelang Philip Ramadan sekarang ingin menggunakan aturan itu juga. Namun dia tidak punya cara untuk membantah. Karena tokonya memiliki aturan seperti itu, selama itu adalah barang yang populer, itu harus didistribusikan. Jika Anda tidak mendistribusikan, Anda tidak akan mendapatkannya. Tanpa kebijakan distribusi, bagaimana dia bisa duduk di posisi orang terkaya di dunia, meski baru duduk sebentar? Memikirkan hal ini, dia mengangguk dengan marah, menunjuk ke botol anggur perunggu imitasi plastik dan bertanya dengan sedih, apakah masalah ini berlalu setelah saya membeli ini? Yachen menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Tidakkah kamu melihat bahwa aku mengambil tas besar? Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke salah satu ember palsu dan berkata, lihatlah ini. Ember yang terbentuk selama periode Kritisius. Apakah Anda melihat ada kalajengking? Di dalamnya kalajengking yang begitu lengkap. Meneteskan sepotong ember sangatlah jarang. Saya menjualnya 80 juta. Tidak terlalu banyak kan? Bernard Elner hampir pingsan dan berseru, ini palsu ini. Seorang anak berusia 3 tahun dapat melihat bahwa ini barang palsu. Apa yang salah dengan yang barang palsu, Tuan? Yachen bertanya dengan jujur, tidak bisakah aku menjual yang palsu padamu? Saya, Bernard Elner, benar-benar menangis kali ini dan berkata, katakan saja berapa banyak lagi uang yang Anda butuhkan untuk memaksa saya membayar barang palsu ini. Yachen berkata, wajah tidak senang. Saya tidak suka mendengar Anda mengatakan ini. Kami membuka pintu untuk melakukan bisnis, Tuan. Yang penting adalah, Anda mencintaiku, saya pikir Anda harus bersedia bekerja sama sebelum saya akan menjodohkan Anda. Dan Anda, jika Anda tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Ini sama dengan aturan di tokomu, bukan? Bernard Elner mengangguk dengan cemberut dan berkata tanpa daya, Oke. Saya tidak cukup keras untuk berbicara. Jadi katakan saja harganya, berapa banyak uang yang harus saya cocokkan dengan masalah ini agar bisa berakhir. Yachen tersenyum sedikit memandang Jean Ermont dan bertanya, Ermont, hal baik apa yang Anda miliki? Tolong perkenalkan kepada Tuan Elmore dengan cepat. Jean Ermont menipu banyak orang pada hari kerja, tetapi saat ini dia tidak dapat dikalahkan oleh Yachen. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak tahu harus mulai dari mana. Yachen membenci besi dan menggelengkan kepalanya. Dan mengambil benda putih persegi dari tumpukan barang dan bertanya kepadanya, Jean Ermont, apa ini? Jean Ermont berkata dengan canggung, ini. Melihat ekspresi tidak percaya dirinya Jean Ermont, Yachen segera berteriak, apa yang kamu lakukan? Lebih percaya diri. Katakan dengan keras, apa ini? Jean Ermont menggigit kulit kepalanya dan berkata, Tuan Ye, ini adalah segel giok kerajaan Chuan. Luar biasa. Yachen mengacungkan jempolnya dan berseru, dan menoleh ke Bernard Elner dan berkata, Tuan Elner, Anda juga baru saja mendengarnya bukan? Benda ini disebut segel giok negara Chuan. Dikatakan dalam legenda Qin Shi Huang memerintahkan Li Si untuk mematahkannya. Ini adalah salah satu peninggalan budaya paling berharga di Tiongkok, Tuan. Ini sangatlah penting. Saya memperkirakan bahwa itu kurang dari 3 hingga 5 miliar. Dan jelas, jika tidak mungkin untuk membuat dia. Berbicara tentang ini, Yachen melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, tapi jangan terlalu mahal. Ruang untuk apresiasi benda ini sangatlah besar, mungkin akan berlipat ganda dalam 2 tahun. Dan kita mungkin masih bisa menilainya kembali. Anda dapat membeli kembali dengan harga yang sama. Begitu suara jatuh, Yachen berkata dengan tergesa-gesa, tentu saja, saya berkata itu mungkin. Karena kami tidak berjanji untuk membeli kembali. Setelah berbicara, Yachen menambahkannya juga, seperti yang saya katakan tadi, Tuan. Segel giok yang dikabarkan ini adalah legenda. Karena ini adalah legenda, tentu saja tidak dapat cara untuk membedakannya yang benar dari yang salah. Jadi kami tidak berjanji keasliannya. Bernard Elner tersenyum sedih dan bertanya kepada Yachen, Tuan, ini Anda dapat menghasilkan uang untuk saya, tetapi Anda tidak perlu menghina IQ saya, kan? Yachen berkata dengan sangat serius, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Apa yang kami lakukan dalam bisnis adalah kejujuran, Tuan. Yang disebut kejujuran karena saya ingin menjual barang ini kepada Anda. Saya harus menjelaskan situasinya kepada Anda dengan jelas. Jika tidak,
Jika sengketa itu tidak baik untuk Anda atau saya, jadi Anda harus menyetujui hal ini. Pastikan tidak apa-apa, Tuan. Dan jika Anda membelinya dengan rela dan tidak akan menyesal, maka saya akan menjualnya kepada Anda. Bernard Elnor benar-benar kaget dan pingsan. Dia mengerti cara Yechen berbisnis. Dia tidak hanya harus menjual tumpukan sampah ini, tapi untuk dirinya sendiri dengan harga yang sangatlah tinggi. Tetapi dia juga harus menunjukkan kesediaannya dan bahkan menunjukkan pada dirinya sendiri bahwa dia percaya hal ini benar-benar. Yang sama dengan menyerahkan sepenuhnya hak untuk perlindungan hak penjualan. Ini bukan hanya mencoba menipu uang. Pada saat yang sama, apakah kita harus memisahkan semuanya? Memikirkan hal ini, dia bertanya dengan marah. Ini adalah bagaimana, bos, Anda melakukan bisnis? Saya dapat mengerti bahwa jika saya meminta saya untuk mendistribusikan barang sebagai pembalasan, tetapi apakah Anda masih ingin saya mendistribusikan ratusan juta barang? Apalagi Anda keterlaluan adalah bahwa kalian semua barang palsu. Toko saya tidak pernah menjual barang palsu, tidak peduli berapa tinggi untuk distribusi. Wajah Yechen menjadi gelap dan dia segera memasukkan segel cuan Giok ke dalam pelukan Zhang Ermon dan berkata, Zhang Ermon, karena orang asing tua ini tidak percaya bahwa barang-barang kami benar-benar asli, maka kami tidak dapat menjualnya kepadanya. Kamu singkirkan semua ini, ayo kita pergi. Bernard Elnor tampak tercengang. Dia tidak menyangka Yechen akan menabrak dan menghina IQ-nya, tetapi orang ini memalingkan wajahnya terlebih dahulu. Sebelum dia pulih, Yechen mengeluarkan ponselnya dan menelpon Chen Zeke secara langsung. Chen Zeke telah menunggu di sana, jadi dia menjawab dalam sekejap dan telepon terhubung. Yechen berkata, Tuan Chen, nomor 016 menolak untuk mendistribusikan barang. Biarkan keamanan membersihkannya dan biarkan peringkat pertama menggantikannya. Bernard Elnor tidak menyangka. Yechen segera memalingkan wajahnya ketika dia mengatakan bahwa dia memalingkan wajah. Dia tidak berani membuat lelucon tentang kualifikasinya untuk pelelangan. Meskipun dia duduk di properti triliunan dolar, begitu dia mati untuk menikmatinya, properti ini bisa dikatakan tidak berharga sama sekali. Akibatnya dia tertegun hampir seketika dan buru-buru memasang wajah bernada rendah dan memohon, Tuan, ini janganlah marah. Saya punya sesuatu untuk dikatakan. Tolong beritahu Anda, Tuan Chen, dan katakan bahwa saya bersedia melakukan mendistribusikan barang. Setelah selesai berbicara, dia mengelurkan tangannya yang gemetar dan menunjuk ke segel giok warisan nasional di legend Zhang Ermon. Mengertakkan gigi dan berkata, bukankah itu segel giok warisan nasional? Saya membelinya. Yechen menengus dan berkata, kamu baru saja membeli segel giok kerajaan, mungkin itu tidak cukup. Hati Bernard Elnor berkedut, menggepalkan tinjunya dan bertanya dengan gemetar, lalu apa yang lagi yang kamu inginkan, yang harus aku beli? Lagi pula dia melirik tas palsu Zhang Ermon yang mengembung dengan cepat berkata, mengapa saya tidak membeli botol anggur perunggu sekarang? Tidak apa-apa kan? Yechen menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan daftar penjualan ketika dia meletakkan barang di toko pada siang hari dan berkata, lihatlah sendiri. Bos, kami telah mencocokkan lusinan produk di toko Anda yang besar dan kecil. Sekarang Anda berada di toko kami. Hanya ada 2 jenis produk. Bukankah itu dibenarkan? Bernard Elnor berseru, tetapi semua item dalam daftar Anda hanya berjumlah 1 juta yuan. Ini biografi ini segel giok negara hanya 3 hingga 4 miliar yuan yang telah melebihi jumlah beberapa ratus kali. Bahkan jika kamu membalaskan dendam, kamu tidak bisa begitu kejam kan? Yechen berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang adalah pembisnis. Yang Anda perhatikan adalah kesopanan. Jika Anda ingin menyambut kesopanan ini sebagian balas dendam, maka itu agak membosankan. Seperti yang baru saja saya katakan, kami tidak ingin membeli atau jual anakku. Jika kamu tidak senang, kita tidak perlu melakukan bisnis saat ini. Maaf, ini semua salahku. Bernard Elnor benar-benar ketakutan. Dia tahu bahwa distribusi ratusan juta atau miliaran yuan adalah masalah sepele. Yang paling menakutkan adalah jika dia di pelelangan dia berhasil mengambil pil itu dengan harga lebih dari 10 miliar dolar. Penyelenggara tiba-tiba bertanya pada dirinya sendiri untuk mendistribusikan barang-barang di tempat. Itu akan menjadi angka astronomi. Jadi dia buru-buru membungkuk tangannya ke Yechen dan berkata, Tuan, ini saya hanya menggunakan kata-kata yang salah. Tolong jangan bawa ke hati Anda. Katakan saja langsung, berapa banyak yang harus saya cocokkan. Yang mana, barang mana selama masih dalam toleransi saya. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun.
Seperti yang dia katakan, dia berkata dengan memohon. Selain itu, tolong bantu saya untuk memberitahu bos Anda dengan mengatakan bahwa saya meminta maaf dengan tulus kepadanya. Mulai sekarang semua merek dan produk saya untuk produk apapun, saya akan mengatur seseorang untuk menyiapkan 2 salinan untuk bos Anda. Bahkan jika ada lusinan nomor warna yang berbeda untuk model yang sama, saya akan mengatur seseorang untuk memberinya 2 salinan untuk setiap nomor warna, hanya untuk memintanya agar dapat melakukannya di masa depan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan biarkan aku pergi, Tuhan. Yechen berkata dengan acuh tak acuh, saya akan membicarakannya hal berikutnya nanti. Mari kita berbicara tentang distribusi dulu. Saat dia berkata melambai kepada Jang Ermon dan berkata, Ermon, ambilkan Jadsel dan botol anggur perunggu untuk Tuan Erno. Oke, Jang Ermon mengangguk cepat dengan rajin mengeluarkan 2 peninggalan budaya palsu dan meletakkannya di atas meja. Yechen kemudian berkata lagi, lihatlah hal-hal baik apa lagi yang Anda miliki di sana dan beri ke Tuan Elnor beberapa lagi. Jang Ermon buru-buru membuka paket itu, mencari sebentar, menemukan gulungan gambar dan kemudian menyerahkannya kepada Yechen dan berkata, Tuan Ye, ini adalah hal yang baik. Anda dapat membukanya dan melihatnya. Yechen mengambil gulungan gambar di tangannya dan ketika dia mulai, dia bisa merasakan bahwa itu adalah kertas nasi tua dan itu pasti lukisan modern. Setelah itu dia perlahan membuka lukisan itu dan terkejut ketika dia melihat seluruh gambar. Ini ternyata menjadi lukisan terkenal kelas dunia, Mona Lisa. Apalagi itu adalah Mona Lisa dalam gaya lukisan tradisional Tiongkok. Bernard Elnor melihat ini, dia ingin mati. Menurutnya, hal ini tidak lagi sederhana menghina IQ, bukan? Yechen sendiri tercengang, mengangkat kepalanya dan menatap Jang Ermon dengan pertanyaan di matanya. Setelah itu, Yechen mengedipkan matanya dengan yang berarti, saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara meledakkan omong kosong ini. Anda harus melakukannya sendiri. Meskipun Jang Ermon takut dengan nomor astronomi Yechen, dia masih pembohong tua yang telah berada di jalanan antik selama bertahun-tahun. Dia memiliki pengalaman praktis yang sangatlah kaya, jadi dia dengan cepat beradaptasi dengan rutinitas ini. Jadi dia tertawa dan berkata kepada Bernard, dengan cepat, Tuan Elnor, lukisan yang saya perkenalkan kepada Anda hari ini cukuplah untuk mengejutkan seluruh dunia. Lukisan timur dan barat. Lagi pula dia berkata semua orang tahu bahwa Mona Lisa diciptakan oleh Leonardo da Vinci pada 150 tahun Masehi. Tetapi, izinkan saya memberitahu Anda bahwa lukisan ini sebenarnya bukanlah lukisan asli Leonardo. Itu dibuat oleh seseorang pelukis hebat bernama Zhao Mangfu di Tiongkok pada akhir dinasti Song yang awal dinasti Yuan. Sebelumnya dia menyelesaikannya, kata-kata dia menunjukkan lukisan di tangan Yechen dan berkata dengan serius, hei, itu yang ada di tangan Tuan Ye dan yang dilukis oleh Da Vinci dimodifikasi berdasarkan salinannya. Ciptaan kedua dijiplak jika agak jelek. Bernard Elnor ingin menangis tanpa air mata dan berseru, ini sangatlah mungkin. Leonardo da Vinci adalah master yang paling saya kagumi dan Mona Lisa juga mahakarya, bagaimana mungkin itu plagiarisme. Ekspresi Jang Ermon penuh dan dia berkata dengan serius, lihatlah ini. Menyentuh titik buta Anda. Saya mengatakan lukisan ini dibuat oleh Tuan Zhao Mangfu dan Tuan Zhao Lau atas perintah Kubilai dari dinasti Yuan. Perkiraan waktu penciptaan seharusnya pada akhir tahun 1275 Masehi. Yang lebih dari 200 tahun lebih awal dari Leonardo da Vinci. Bukan karena secara sekilas ini jelas siapa yang menjiplak dan siapa. Omong kosong, Bernard Elnor berkata dengan marah, ini benar-benar tidak mungkin. Dan lihatlah sendiri, wanita dalam lukisanmu juga berwajah barat. Bagaimana mungkin Cina memiliki wajah barat pada waktu itu? Wanita, apa yang harus kamu lakukan? Katakan tentang bak sebesar itu. Jang Ermon tidak panik sama sekali, tersenyum dan buru-buru berkata, jadi Anda harus bersabar dan mendengarkan pengantar saya. Pada 1275 Masehi, sebuah peristiwa besar dengan pengaruh luas terjadi dalam sejarah dunia. Anda tahu itu kan? Bernard Elnor berkata dengan marah, saya tidak tahu. Jang Ermon berkata dengan sangatlah serius, Tuan Elnor, bukan itu yang saya katakan. Anda tidak dapat mengurui kadang-kadang membaca, lebih banyak untuk belajar tentang sejarah. Setelah selesai berbicara, terlepas dari ekspresi darah Bernard Elnor hampir muntah, dia berkata dalam-dalam, biarkan saya memberitahu Anda, ini adalah saat pengelana barat yang terkenal Marco Polo tiba di Cina pada tahun 1275 Masehi.
Bagaimanapun Jean Ermon memandang Bernard Elno dan bertanya, kamu harus selalu tahu perjalanan Marco Polo kan? Bernard Elno marah, menggertakkan giginya dan berkata, aku tahu, tapi apa hubungannya ini dengan Mona Lisa? Jean Ermon menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kamu tidak tahu, tidak kenal takut. Setelah selesai berbicara, saya melanjutkan untuk menjelaskan. Saya memberitahu Anda bahwa Marco Polo datang ke Yuan Hangdu pada musim panas 1275 Masehi. Setelah selesai memulai banyak kesulitan dan diterima dengan antusias oleh orang-orang hebat Kubilai Khan. Untuk mempromosikan pertukaran budaya antar timur dan barat, Kubilai Khan memberitakan pelukis terkenal Zhao Mengfu pada saat itu untuk menunjuk kepada Marco Polo dan partainya keterampilan luar biasa dari lukisan Tiongkok kami. Saat itu Marco Polo kebetulan punya pembantu bernama Mona Lisa. Tuan Zhao Mengfu dan Tuan Zhao menggunakan pelayan ini sebagai model untuk membuat lukisan ini. Seluruh ciptaannya berlangsung setengah tahun dari musim panas 1275 hingga musim dingin 1275. Berbicara tentang ini, Jean Ermon tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada saat itu. Kubilai Khan memberikan lukisan ini pada Marco Polo. Marco Polo benar-benar harta karun, pada dia menyimpannya bersamanya mengetahui untuk membawanya kembali ke barat. Sayangnya Marco Polo kembali ke barat, kemudian saya masuk penjara karena kekacauan itu, dan lukisan itu hilang dalam kekacauan itu. 200 tahun kemudian lukisan ini dipindahkan ke tangan Leonardo da Vinci. Setelah membacanya, Leonardo sangatlah terinspirasi. Setelah lebih dari 10 tahun menirunya siang dan malam, dan dia menciptakan versi Mona Lisa yang terkenal. Setelah lukisan selesai, dia memberikan Mona Lisa yang dibuat oleh Zhao Mengfu kepada pelayan yang untuk dibakar. Pelayannya tidak tahan untuk jatuh ke seperti ini, jadi mereka diam-diam berikan kepada kerabatnya, dan kemudian lukisan ini bisa menjadi milikmu, diturunkan demi turun-temurun. Setelah mengatakan itu, Jean Ermon memandang Bernard Elnor dan bertanya dengan serius, Tuan Elnor, apakah Anda mengerti sekarang dan paham? Nah, itu untuk bab 4003 sampai 4013, yaitu 10 bab. Jadi isi kandungan cerita ini adalah Ye Chen membalaskan dendamnya di saat Ye Chen membeli tas ke Bernard Elnor ke tokonya. Dia ditipu, harus mendistribusikan barang agar dia mendapatkan apa yang diinginkan oleh istrinya. Nah, kesempatan kali ini Ye Chen memanfaatkan pelelangan itu untuk balas dendam, yaitu menggunakan kepintarannya dan menggunakan barang antiknya Jean Ermon. Jadi kali ini inti ceritanya itu adalah Ye Chen balas dendam kepada Bernard Elnor karena dia sudah merasa dirugikan di tokonya. Jadi Ye Chen membalaskan dendam dan memanfaatkan waktu pelelangan ini harus ikut mendistribusikan seperti peraturan di tokonya. Nah itu ya. Jadi terima kasih yang sudah mensubscribe, terima kasih yang sudah mendukung saya, dan terima kasih yang sudah mempertahankan subscribe-nya. Terima kasih juga yang pernah mensubscribe saya namun unsubscribe, tapi saya tidak mempermasalahkan itu, yang penting saya optimis saja ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.